Kalau yang jadi presiden Anies Baswedan baru aneh tuh. Kalau di situ itu banyak menterinya Pak Jokowi. Lah ini Pak Prabowo yang Karena memang didukung. ya, Iya. gitu ya. Iya. Dan aneh juga kalau misalnya Anies Baswedan terpilih tiba-tiba ada Kodari di situ. Kalau menang Pak Anies Baswedan, presiden Indonesia menang pada nih, yang dipanggil ke temu presiden itu Henry Satrio. Tapi kan sedikit Pak Leli. Nah, saya mau menjawab begini aja soal kabinet ya. Beliau ini adalah orang yang ketemu dengan menteri-menteri itu ya 5 tahun, dia kenal kemampuan masing-masing ya, dia tahu apa bidangnya masing-masing. Jadi sesederhana bahwa ya Pak Prabowo itu memilih orang yang dia kenal. Kan nggak mungkin kita memilih orang yang dia kenal. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik M. Kodari dengan pengamat politik Henry Satrio terkait dengan 17 Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipanggil ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hensat menganggap belasan menteri tersebut titipan Presiden Jokowi lewat Gibran Rakabuming Raka. Terakhir betul. Cukup. Nanti ini penting sekali karena belum pernah diucapkan di media. Apa? Saya sudah tanya dengan Pak Prabowo langsung. Ya. Pak, yang menentukan anggota kabinet siapa? Kameranya di sini. Oh, itu kameranya ya. Saya sendiri. Tidak ada bisikan-bisikan dari pihak-pihak tertentu, titipan-titipan. Iya, beliau dapat masukan tentu saja dari timnya, tapi semua keputusan dari beliau. Jadi tolong jangan ada versi yang lain-lain. Itu ya udah karena benar. saya sudah nanya langsung dengan Pak Prabowo kan bahwa ini keputusan murni Pak Prabowo Iya. dan ini prerogatif presiden. Belasan menteri Jokowi yang dipanggil Prabowo ini dinilai wajar oleh Henry lantaran bisa saja menjadi perwakilan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Apalagi ada nama yang posisinya tak tergantikan, yaitu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Sri Mulyani diyakini telah dipercaya menangani persoalan utang oleh dunia keuangan global. Ya betul, itu tidak bisa dibantah. Nah, pokoknya kalau Pak Prabowo-nya nggak ngomong sendiri sih sama aja itu. Gimana? Itu versinya Pak Kodari, kan kita nggak bisa nanya ke Pak Prabowo. Nggak bisa dikonfirmasi. Bapak juga, tapi kan saya Nah, tidak masalahnya, mungkin ngarang bahwa orang-orang- saya nanya kepada Pak Prabowo. Nggak, 17 orang itu beneran nggak kompatibel dengan paradoks Indonesia? Masa sih ada Nggak orang-orang terjawab tadi tuh. yang Kompatibel nggak Pak Wi? Erlangga Hartarto, ada Dito, ada Nah, itu lagi tuh. PR-nya Pak Wi. Saya sih kalau Udah Sri dicoba. Mulyani oke lah, Erik oke lah. Yang Kalau lain ini, kalau ini, saya dulu jawab. kalau ini oke nggak? Gini. itu oke banget Ini tuh. oke. Jangan beliau dulu yang jawab gini. Gini loh, menteri-menteri Pak Jokowi ini melaksanakan program hilirisasi, mengambil alih ya aset-aset negara yang dulu dimiliki oleh asing, privat dan seterusnya. Hilirisasi itu adalah manifestasi dari gagasan Pak Prabowo di dalam paradoks Indonesia dan di buku-buku yang lain, bagaimana kekayaan alam Indonesia itu Kelola untuk rakyat. sebesar-besar kemampuan rakyat. Tadi kan Menanggapi pernyataan dari Henry Satrio tersebut, M. Kodari mengatakan, jika hubungan Prabowo dengan menteri-menteri Jokowi sudah terjalin sejak lama, hal itulah yang dianggap oleh Kodari bahwa menteri-menteri tersebut memang sudah mempunyai hubungan baik dengan Prabowo. M. Kodari lalu mengatakan, jika pilihan menteri tersebut adalah putusan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai salah satu hak prerogatif seorang presiden. Namun M. Kodari menggarisbawahi bahwa memang ada masukan dari tim Prabowo sendiri. Bang Kodari bilang itu ada infrastruktur panjang-panjang gitu. Apakah itu bisa menutupi kebocoran yang misalnya Pak Prabowo Subianto pernah sampaikan? Oh, itu nggak nyambung. Nah, makanya maksud Itu saya, jaka sembung bawa golok Tadi itu. kan diambil contohnya kan, wah Pak Jokowi infrastrukturnya Gini, Bang begini, Henry, infrastrukturnya Bang Henry, begini, ya. infrastrukturnya begini. Pembangunan infrastruktur itu Saya ini lagi ngebelain Pak dipersiapkan Prabowo nih, Pak untuk Prabowo ya. pertumbuhan ekonomi, Nanti untuk dipanggil. kegiatan ekonomi. Nanti dipanggil. Di mana-mana Oh, yang tahun kan namanya Pak pembangunan Prabowo infrastruktur itu merupakan syarat wajib bagi pertumbuhan ekonomi. Nggak ada pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan optimal tanpa pembangunan infrastruktur. Karena bisa Justru kapan Pak Jokowi terjadi. ini Iya, meletakkan benar. dasar Oke. ya syarat-syarat bagi pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan oleh Pak Prabowo Subianto. Oke, Ini Pak kerjasama Wi. yang luar biasa nih. Pak Wi, dari kompatibel. Sebab saya bingung juga, Bang Kardi ini menghadirkan 5 dari 6 orang di sini yang kira-kira pikirannya hampir sama. Kalau soal itu, Kodari ya, bukan. Kodari juga tahu. Nyaris semua orang yang selama ini bersuara membela Pak Presiden Jokowi, sekarang dihubungi pun susah, telepon pun gak diangkat. Jadi bagi saya Kodari ini kesatria benar, tidak berpaling.
Mr. Q. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Rerangkuti dengan konsultan politik M. Kodari dalam dialog Indonesian Liars Club yang dipandu oleh Karni Ilyas. Awalnya, Rerangkuti sempat bertanya terkait dengan narasumber yang kelimanya memiliki arus pemikiran yang sama, yaitu meminta agar Jokowi diadili. Hanya Kodarilah satu-satunya narasumber pendukung Jokowi. Nyaris semua orang yang selama ini bersuara membela Pak Presiden Jokowi, sekarang dihubungi pun susah, telepon pun gak diangkat. Jadi bagi saya Bung Kodari ini kesatria benar, tidak berpaling. Mr. Q. Menjawab ketimpangan narasumber tersebut, Karni Ilyas mengatakan jika para pendukung Jokowi hari ini sudah tidak mau tampil lagi di televisi, bahkan sulit untuk dihubungi. Terkait perdebatan antara Rerangkuti dengan Kodari, dipicu dengan Kodari yang melakukan playing victim bahwa dirinya harus menjawab pikiran 5 narasumber. Namun Re tidak setuju dengan pemikiran Kodari bahwa ia harus menjawab 5 narasumber karena sejak awal Karni Ilyas sebagai moderator sudah memberikan alasan jika narasumber pendukung Jokowi tidak mau hadir dan sulit untuk dihubungi. Artinya itu tidak bisa menjadi alasan bagi Kodari harus menjawab kritikan dari 5 narasumber kepada Jokowi. Jadi jatah saya ini sebetulnya 3 orang ini ngomong. Saya jujur agak terganggu dengan pernyataan saya sendiri banding 5. Sebab begini Bung Kodari, dari awal saya sudah menanyakan mengapa komposisi ini terjadi seperti Iya, ini. faktanya kan memang saya Iya, sendiri. tetapi kalau Anda Cip, mengulang, gini loh Cip. Kalau Cip, Anda faktanya mengulang-ulang- adalah dari 5 pembicara, ya Itu saya betul. cuma dari 6 pembicara saya Tapi cuma kalau sendiri. Anda mengulang-ulang itu seolah-olah Pak Karni Ilyas Enggak, saya membuat- enggak. Gini, Oleh saya karena cuma itu minta cukup, waktu nggak usah dikasih diulang. bicara lebih banyak. Setuju, Jangan diberhentikan tapi jangan dulu. tiba-tiba buat framing dong. Bahwa Loh. seolah-olah yang 5 Bos, ini dalam setiap satu kita barisan. berbicara ini kita Dan kasih Anda barisan framing. tersendiri. Anda jangan berpretensi. Itu- Anda tuh nggak kasih framing. itu Anda yang tuh saya framing luar tolak. biasa. Iya, tapi Anda itu yang- pembicara yang naif kalau Itu Anda yang berbicara saya lalu tolak. mengatakan Sebab Anda nggak sejak framing. Sejak dari awal saya sudah mengatakan. Oke, bahwa izin saya lanjutkan ya. Karni, Gini. kenapa ini kok bisa? Gini loh, gini. 5 ini seperti satu arus tapi satu tidak. Itu semua Oleh orang karena udah itulah paham, saya udah tanyakan jelas. kepada Bung Karni. Ya. Bung Karni sudah jawab. Oleh karena itu harus kita hargai juga upaya yang telah dilakukan oleh Bung Karni mengundang komposisi yang kita Loh. anggap lebih seimbang. Terkait perdebatan antara Rerangkuti dengan Kodari, dipicu dengan Kodari yang melakukan playing victim bahwa dirinya harus menjawab pikiran 5 narasumber. Namun Re tidak setuju dengan pemikiran Kodari bahwa ia harus menjawab 5 narasumber karena sejak awal Karni Ilyas sebagai moderator sudah memberikan alasan jika narasumber pendukung Jokowi tidak mau hadir dan sulit untuk dihubungi. Artinya itu tidak bisa menjadi alasan bagi Kodari harus menjawab kritikan dari 5 narasumber kepada Jokowi. Anda tuh baru Jadi lupa kalau apa ya? urusan Barusan Anda- saya yang paling depan menjelaskan kepada pemirsa Itu makanya, kenapa kalau Anda komposisinya seperti ini. kalau Anda Saya ini ulang-ulang. tidak mempersoalkan mengenai komposisi, oleh karena enggak. itu jangan diulang-ulang. Loh, Seolah-olah saya nggak mempersoalkan. bisa Saya fair. cuma minta waktu Anda untuk nggak berbicara. fair, karena Anda membuat Saya dari apa- awal sudah mengatakan saya mau bicara sependek-pendeknya. Iya. Tetapi saya ini menanggapi 5 orang. Itu yang nggak Menanggapi saya- 5 itu yang orang. tidak fair. Bagaimana Anda Tiba-tiba mengharapkan Anda saya mengakumulasi untuk menanggapi ini. 5 orang seolah-olah saya menanggapi 2 Itu orang. yang saya anggap tidak fair. Bagaimana Anda yang nggak fair kepada saya. Anda bagaimana Saya mengakumulasi? menanggapi 5 orang. Saya berbicara. Anda harapkan saya menghadapi 2 berbicara orang bersama saja. diri Anda saya. yang nggak fair. Silakan Saya berbicara pemirsa. atas nama diri saya. Faisal Asegaf berbicara atas nama diri Oke, dia. stop ya. Bagaimana Anda Stop, mengakumulasi saya lanjutkan. 5 ini menjadi Stop, satu saya lanjutkan. kesatuan? Stop, saya Tidak lanjutkan. benar. Bang Oh, Karni, saya pikiran lanjutkan. Saya beririsan dengan Saya pikiran lanjutkan. Faisal Asegaf, beririsan dengan pikirnya Refli Harun, itu hal lain. Tapi hak saya berbicara adalah sekian menit. Hak Anda berbicara adalah sekian menit. Jadi jangan diakumulasi bahwa seolah-olah 5 kali sekian menit kali 1 kali 1 menit. Itu yang gak fair. Maksud saya. Baik. Dan